Sesuai dengan seragamnya, Mas Nunu lagi pakai baju seperti mantra yang collab sama Unseen. Gue lagi pakai baju entitas. Mantap. Dari pergerakannya juga cukup mirip sama realnya, sama aslinya. Tapi aku selama ini belum pernah ngelihat yang sampai ngelingker selama ini. Nah, anak Adit ini selalu bilang, "Papa, Mama, ada unti, ada unti." Memang ada sosok mungkin kali ya. Tapi sebenarnya si sosok ini suka sama anak ini. CCTV tersebut menangkap sesosok hantu diduga mirip dengan pocong. Ya, dia udah ketawa. Gimana Mas Nunu? Menurut Mas Nunu? Oke, kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Di Bang Fat kali-kali. Kenalin dong bintang tamunya. Ini aku udah jadi Mas Wisnu nih. Bintang tamunya Fadi Iskandar. Sesuai dengan seragamnya, Mas Nunu lagi pakai baju seperti mantra yang collab sama Unseen. Gue lagi pakai baju entitas. Mantap. Oke, kita balik lagi di Unseen bareng sama Mas Wisnu. Kalau di episode sebelumnya kita udah mendengar cerita pengalaman horor seorang Wisnu Hardana. Nah, kalau di sini kita mau mendengar cerita-cerita horor dari para konten-konten kreator. Jadi ada beberapa orang yang memposting video-video. Nah, kita baca nih, kira-kira bener nggak nih horor? Gitu. Oke, video reading ya. Kita lebih Mas Nunu yang nge-reading, aku yang nge-react aja ya. Karena aku mau nge-reading apa gitu kan. Oke, jadi kita akan lihat apakah menurut Mas Nunu video-video ini tersebut yang akan kita tampilkan nanti di sini ya. Apakah benar hantunya ada atau bisa kita jelaskan secara logisnya. Atau siapa tahu kalau misalnya Mas Nunu kan emang bisa lebih ngelihat ya. Jadi kalau misalnya memang ada, ya dikasih tahu aja ada gitu. Karena kan aku kan tidak bisa melihat gitu. Kalau kita kan gini Bang Fat. Enggak kan ini judulnya Unseen. Ora keto. Unseen. Gitu. Kan biasanya kita gini. Aku ngelihat buka wifi, Bang Fat juga lihat juga. Iya. Udah, let's go. Oke, kita langsung aja ke video kita yang pertama. Check this out. Wah. Bonceng pocong. Oke, yang pertama ini ada email dari Lestari 7311. Thank you ya emailnya ya. Wis, langsung email ke kita. Jadi di body text-nya itu dia cerita kalau misalnya abis beli dan pasang CCTV di rumahnya. Lestari ini tinggal di komplek perumahan yang punya gerbang akses keluar masuk hanya dari satu gerbang saja dan nggak ada jalan lainnya. Tapi pas malam harinya di tanggal 24 Oktober 2023, CCTV tersebut menangkap sesosok hantu diduga mirip dengan pocong yang sedang dibonceng oleh sepeda motor. Nah, Lestari juga bingung dengan sosok tersebut. Apakah benaran pocong atau bukan? Karena menurutnya posisi duduk dari si sosok tersebut itu terlihat tidak wajar. Oke, kita lihat dulu videonya. Sing di toh. Yang mana? Ini ya? Oh ini ya? Oke, ada lagi sebelahnya. Ini CCTV-nya ya. Ini kayaknya lebih lambat nih nanti nih. Ya, dia udah ketawa. Gimana Mas Nunu? Menurut Mas Nunu? Asik. Emang paling enak, apalagi kalau misalnya udah ada iklannya enak ya. Ini kalau menurut aku ya,
Tadi apalagi kita udah lihat 2 video. Yang video pertama itu yang speed ya, aslinya, yang kedua yang diperlambat. Dari video yang pertama pun juga udah cukup terlihat jelas bahwa ngomong aja nggak apa-apa Mas Nunu. Biasanya kalau misalnya yang tertangkap CCTV itu, let's say misalnya pengendara motor gitu ya atau mobil yang nge-latch atau yang nempel itu dia tidak akan tervisualkan sejelas itu. Dan biasanya mungkin ya, saya misalnya ini Bang Fat sebagai pengendara motornya, entity-nya itu either deket banget sama Bang Fat gitu, tapi tipis banget kelihatannya. Nah ini tadi yang kulihat adalah pengendara motornya seperti ini, yang di belakang duduknya kakinya di sini, duduk kayak beneran bonceng motor. Jadi ya kalau misalnya aku boleh bilang sih itu gimmick sih jadinya. Sama lagi. Ini mah kayak kalau nggak bocah nih kayak Ahoy gitu ukurannya. Gitu, kalau nggak ini kayak boneka atau gulingin dibentuk gitu loh. Next time gini aja kalau mau, kan kalau pocongan itu kan kakinya kita nggak bisa spread ya, supaya enak digunting dulu tengahnya. Anjing ribet lagi. Gitu. Aduh ribet. Karena enak daripada tadi susah ntar jatuh. Betul. Aneh, gitu. Ini kayak nggak kalahin kalaupun orang kepalanya terlalu kecil. Terus udah gitu juga agak bahaya juga karena licin kan. Iya, ini asumsi aku sama Bang Fat ya. Soalnya berdasarkan dari ya kita 6 tahun udah penelusuran, dan ya dari sebelum penelusuran pun kita udah banyak mengalami hal yang berhubungan sama metafisik gitu. Yeah. Something yang nge-latch sama orang itu nggak mungkin kayak gitu. Yang nge-latch itu pasti tadi yang kayak aku bilang sedikit tipis, jadi fragmen itu tipis, tapi ada something di orang itu gitu. Tapi nggak, there is no such thing sampai sejelas itu. Apalagi tadi aku bisa ngelihat dari kainnya ada bayangannya lah segala macam. Nah itulah lebih detail daripada gue nih. Nggak tahu deh itu kainnya 30S apa 24S. Combat. Kalau nggak cotton, let's burn it. Oke. Pocongnya kebakar gimana ya? Oke, next. Baca dulu Mas Nuno. Yang mana nih? Oke, ini bayangan aneh. Nah selanjutnya juga ada nih video diduga penampakan berupa bayangan yang cukup aneh. Video ini dikirim sama Hussein Aryansyah ke email Fadi Potret dengan penjelasan video penampakan yang terekam CCTV di tempat usahanya. Oke, kita lihat videonya. Coba Bang Fat. Kita lihat videonya, berarti yang ini ya. Dia tuh kayak bayangan hitam gitu ya. Kayak smoky figure. Smoky figure gitu ya. Sebentar, ini sebelahnya beda ya. Oke. What do you think? Oke, jadi kalau dari aku ya, ini aku masih 50-50 sih. Lebih ke 70-30. Mau dilihat lagi nih. Nah, memang setiap kali di lokasi atau di tempat manapun ya, aku atau Bang Fat ngelihat atau Mbak ngelihat itu mostly wujudnya mereka seperti ini. Jadi nggak jelas, nggak solid, hanya kayak ya memang figur tapi lebih ke hologram-ish. Jadi mungkin lebih kayak kita ngelihat asap kali ya. Iya. Yeah. Dari pergerakannya juga cukup mirip sama realnya, sama aslinya. Tapi aku selama ini belum pernah ngelihat yang sampai ngelingker selama ini.
Soalnya mostly pada saat mereka muncul, mereka gerak udah di solve. Ya ini Terus tuh muncul- ini tuh dia gerakannya dari kiri dari tengah sini nih. Ini kan gelas nih ya kan. Iya. Jelas set loncat ke sini ke Lompat situ, kanan, maju ke depan, Iya. mau arah out frame. Iya. Terus dia jongkok gitu, set hilang dulu. Heeh. Mau muncul lagi kepalanya. Jadi Terus dia baru pergi. nggak tahu ya, ini asumsi aku ya Bang Fat ya. Either ini bisa editan, karena kan sekarang kan juga makin canggih ya. Iya. Maksudnya mudah gitu bikin kayak gini gitu. Biasanya kalau misalnya di video, aku video reading, para entity itu pergerakannya nggak akan secepat itu, dan susah banget untuk nangkap mereka bergerak secara jelas kayak gitu. Dan lama. Ya. Lama banget. Dan ini Mas Nono berarti nggak terlalu ngeliatin gimana-gimana ya, walaupun diulang-ulang nggak berasa gimana-gimana. Enggak, aku sih enggak ya kalau aku ya. Tapi di sini dan again ini masih ini asumsi aku ya. Aku itu mikir soalnya editor bisa flawless gitu mereka bikin Oh iya, benar. bikin video penampakan gitu. Gak usah video, foto pun juga gampang dimanipulasi. Gue setuju sama Mas Nuno karena apa? Ntar ya, gue screen record. Sorry nih, Mas Nuno, di bagian sini nih. Jadi ternyata dia ada gerakan dari atas ke bawah juga nih. Set. Set. Pohonnya jadi blur. Pohonnya jadi blur. Ya kan Gini, pohonnya sini. jadi pohon yang belakang jadi blur, dia set gitu. Mantap. Sama kan? Ya, oke. Jadi ini tidak seram menurut kita ya. Kalau misalnya ini, kalau dari video ini justru bukan dari daerah sini, dari yang sananya. Hah, yang mana? Yang seberangnya. Oh, yang seberangnya malah ya? Yang seberangnya. Bukan video yang dia buat ini ya? Yang seberangnya. Oh, nopo di seberang. Kalau Bang Fat lihat dari bagian sini. Oh, justru yang bagian sini. Yang sana, jauh di sana. Yang di seberang dari kan mobil lewatnya ke sana tuh. Yes. Sebelah sananya ya. Ya. Oke, kita next dulu aja. Ya, next dulu ya. Next dulu. Ini judulnya Kuntilanak dalam Botol. Oke, video selanjutnya dikirim ke email dari nama akun Adit Radit. Awalnya Adit ini kirim video berupa botol air mineral dengan konteks penampakan yang terjadi waktu di rumah mertua saya di Wonosobo. Nah, karena tim gue bingung dengan maksud dari video itu, akhirnya kita coba tanya lagi nih, di mana letak penampakannya. Sampai akhirnya Adit ini menjelaskan cerita lengkapnya lewat WhatsApp. So, kejadiannya ini terjadi di Wonosobo saat Adit dan keluarga pulang kampung pada bulan puasa tahun 2023. Nah, jadi di sini Adit tuh punya 2 anak dan anak dia yang paling kecil ini tiba-tiba sering banget nangis sambil berteriak setelah pulang dari jalan-jalan di kota tersebut. Nah, anak Adit ini selalu bilang, "Papa, Mama, ada unti." Dan ternyata anaknya ini tuh diganggu sama sosok kuntilanak. Nah, kebetulan ada tetangga Adit yang orang pinter. Jadi sama tetangganya itu tuh si sosok kunti ini dimasukkan ke dalam botol. Tapi pas di dalam botol terekam jelas sosok dari kunti tersebut. Apakah benar? Kita lihat saja videonya. Sorry, ini kan ada video nih. Ya. Ini yang dilingkarin warna biru ditunjuk. Oh shit. Ya, dari pertama juga jelas kok. Oke. Ini gue bentar ya. Ya, monggo. Ibarat. Oke, ini emang nampak seperti gambar wanita sambil gini. Yes. Tapi gue masih melogikakannya bahwa sometime ini kan ceritanya botolnya berembun nih. Ya kan kayak misalnya air minum atau apa segala macam, botol bekas segala macam. Kadang-kadang tuh suka ngeciplak apa. Tercipta dari bentuk embunnya jadi akhirnya. Tercipta ya, yang
yang akhirnya imajinasi kita menyebutkan bahwa ini bentuknya kayak penampakan. Sebenarnya ini iya, ketika dilingkari ini iya. Seperti penampakan wanita dengan rambut ke atas, ya kan ada matanya, dia sambil begini. Tapi gue nggak tahu ini benar apa nggak. Silakan Mas Dono. Oke, kalau dari aku ya, tadi pas setelah aku baca ceritanya, aku entah gimana langsung sensing bahwa memang anak tadi siapa namanya, yang bilang ada unti itu. Yang anaknya dia. Ya anaknya dia ada unti. Aku sensingnya ya, memang ada sosok mungkin unti kali ya. Tapi sebenarnya si sosok ini suka sama anak ini, bukan yang mau gangguin ya. Oke. Tapi yang namanya anak-anak kan nggak tahu, pasti kayak ngelihatnya serem, digangguin segala macam. Itu mungkin mau ngejagain si kuntinya. Nah sampai akhirnya entah gimana dengan orang yang paham, akhirnya ditangkap lah, dikunci lah quote on quote, akhirnya dibawa atau di seal untuk sementara ke dalam botol. Dan itu beberapa kali Mbak juga sering melakukan hal itulah itu yang sama. Nah di sini aku bisa bilang ini 90% ini beneran. Oke, 90% beneran. Ya, nah ini bener. Dan sepertinya memang di seal di botol. Aku lihat jelas di videonya. Dan aku ngerasa ya, aku justru malah kesian sih sama kuntinya, sama sosoknya. Kayak sedih. Malah kesian. Gitu. Tapi lucu juga ya, ini anak kayak mama, papa ada unti. Jadi kan anak-anak zaman sekarang tuh udah terbiasa melihat konten-konten. Jadi dia tahu mana unti, mana onti. Iya benar. Iya dong, gitu. Ini bener nggak nulisnya unti? Kalau unti berarti kan kekunti. Kalau onti kan tante. Tapi sebenarnya ini kalau yang aku lihat bukan perempuan, bukan manifestasi entitas yang rambut panjang, cuman segini kok rambutnya. Oh iya. Kalau dilihat dari yang gambar biru ini ya. Ini sama dari cerita ini, nggak tahu kenapa. Pada saat aku baca cerita ini, aku langsung kayak kebawa ke situ. Kebawa ke sana. Yes. Dapat? Mau digambarin? Boleh. Oh gitu. Oh gitu. Oke, kita keep dulu yang ini. Kalau misalnya nanti ada yang lebih, ini kan 90%. Yes. Kalau misalnya ada yang 200%, kita gambarin 200% aja ya. Oke. Nextnya. Oke, ini gangguan di bioskop. Wih, kita pernah nih penulisan di bioskop ya. Iya, oke. Untuk video berikutnya diunggah sama akun TikTok bernama Rizky Ki. Nah, Rizky ini sebenarnya banyak banget pengalaman horor yang dia alamin dan sering dia bagikan di akun TikToknya. Salah satunya gangguan saat nonton di bioskop. Video yang ini udah ditonton sebanyak 18,9 juta kali. Jadi ceritanya Rizky lagi nonton film Erjil. Itu film apa ya? Sendirian di jam 8 malam. Keadaan saat itu hanya ada beberapa orang aja yang nonton. Selama nonton itu, Rizky merasa diganggu sosok penunggu yang ada di dalam bioskop tersebut. Seperti suara ketawa sampai ditampakin wujud dari sosok tersebut. Ya udah, kita lihat yuk videonya. Kita lihat sebelahnya ya. Halo guys, jadi aku mau cerita dikit. Kejadiannya baru banget kejadian tadi. Dan ini lumayan serem. Tonton bareng setan. Jadi sekarang jam 1 malam, tadi jam 8.45. Nah siangnya itu aku mutusin buat nonton sendirian karena emang pengen nonton sendirian aja, bener-bener sendirian. Oke gitu, ya udah nonton sendirian. Aku cek di kursi itu bener-bener sampai jam 8 kurang, sebelum jam 8.45 tuh udah masih kosong, bener-bener kosong. Terus gue kayak anjir, nonton sendirian gue. Jadi gue nonton film Argyle namanya, itu kayak mata-mata gitu, udah seru sih lumayan. Dan BTW ini nggak ada sama sekali gimmick-gimmick kesurupan di bioskop gitu ya. Ya nggak ada. Jadi ya udah, gue masuk studio kayak gitu, beli segala macam.
Pas gue masuk studio bener-bener gue sendirian. Terus Find the world a better place, and it seems to feel the same way about me. You and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. nggak lama 10 menitan itu ada orang pacaran itu masuk, dia duduknya di belakang dan ada bapak-bapaknya itu di, gue tuh kursinya row C, dia ada di row E di seberang kayak gitu. Itu posisi duduknya. Gue nggak ada feeling apa-apa, maksudnya kayak ya emang hidup gue tuh setan mulu kan, tapi ya masa sih nonton film juga harus ada setannya. Terus filmnya tuh udah mulai sekitar setengah film. Pas di setengah film itu ada beberapa bagian yang emang nggak lucu, lagi nggak semestinya buat orang ketawa. Tiba-tiba ada yang ketawa, suara cewek. Gue kayak ya udah biasa, mungkin itu orang nonton yang pacaran itu kan. Terus beberapa kali lagi ketawa lagi. Terus pas gue ngeliat ke samping itu ya ada mbak duduk gitu. Anjir merinding banget. Ini maksudnya hari ini banget ya. Pas gue lihat mbak-mbaknya itu kayak udah biasa aja, kayak orang nonton biasa. Tapi gue mikirnya kayak nih orang apakah yang begituan apa manusia gitu. Terus tiba-tiba kok ada, kayaknya gue nggak lihat dia masuk apa lewat gitu kan, pasti kan kelihatan kan soalnya kan naik tangga kayak. Akhirnya gue nyoba foto gitu, emang nggak sopan sih, cuman ya pengen tahu bener apa orang apa enggak. Pas gue foto nggak ada gitu, kok nggak ada di kamera, di gambarnya. Terus akhirnya gue foto lagi pakai night mode. Anjir itu beberapa jarak sama gue tiba-tiba ada kepala. Terus akhirnya gue nggak mikir apa-apa lah, ya udah nonton aja lah, nonton santai chill. Terus beberapa kali ketiduran juga kan, ya udah. Tapi selama nonton tuh ngerasa kayak diawasin aja, iya ngerasa kayak diawasin. Udah selesai filmnya, Arjil seru banget guys, harus nonton. Little help? Hold on. Arjil anjir kayak nama bocah kabupaten, Arjil. Karena di studio itu sekitar berempat doang sama gua. Ya udah pas keluarnya itu bener-bener si mbak-mbak pacaran sama bapak-bapak itu keluar duluan. Gua masih stay di situ karena katanya kan ada credit skinnya. Ya udah gue tungguin kan. Pas gua nyampe keluar itu udah jam 12-an, itu lorong bener-bener sepi. Coba deh gue coba foto-foto lagi, itu sudut Bakekok gue foto-foto lagi. Gue foto burst, foto klik. Itu gue nggak mikir kayak apa ya, gue nggak mau ngecek sekarang gitu. Gue ngeceknya nanti aja kalau udah nyampe kontrakan. Atau gue foto sudut Bakekok sampai akhirnya, lu tau kan kalau mall bener-bener sepi, udah jam bubaran pabrik anjir, bubaran jam 12 malam tuh pasti kan mall sepi kan, kosong. Itu bener-bener gue soalnya yang nonton itu ya emang kayaknya sedikit banget, jadi gue doang itu keluar mall, bener-bener gelap gulita, itu ngeri banget sih. Pas udah nyampe basement, gue parkir motor di basement, itu ngeliat aja bener kayaknya sosok si mbak yang duduk itu di basement, bener-bener apa ya, cuman beda 100 meter. Itu kayaknya kuntilanak, tapi badannya gede banget anjir. Kuntilanak sterek anjir, kayak nge-gym kali ya itu kuntilanak, tapi tinggi banget, tinggi bener-bener wow, menjuntai. Oh shit, itu suara apa? Lanjut. Terus akhirnya ya udah gue cabut aja. Pas gue bawa motor segala macem, kok ada yang aneh, kayak ngerasa apa ya, motor tuh berat banget sampai, lu tahu kan kalau motor tarikannya berat, padahal nggak kenapa-napa. Akhirnya gue minggir, gue video kayak gue cek coba di belakang ada gue aja. Denger gak? Lanjut. Itu gue cek di belakang, itu bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba lampu jalan mati anjir, der. Terus gue kayak cabut.
Udah nyampe kontrakan, alhamdulillahnya aman-aman aja. Mungkin karena penunggu kontrakan gue Om Wowo itu nggak suka cabe-cabean kuntilanak, jadi dia nggak bisa masuk kali ya. Ya pas gue cek fotonya yang di lorong-lorong. Ada, jadi kayak gila kali ya. Udah sih gitu aja sih guys, dari tadi kayak ada suara yang lempar-lempar batu loh. Jadi doain malam ini gue selamat kali ya, soalnya baru buat kejadian. Ini unik nih Bang Fat. Unik. Ini. Aku udah punya spekulasi sendiri. Ntar gue ada yang langsung ngecek. Oh. Ntar. Apa Fat? Oh iya. Enggak, gue tadi lagi ngitung kan dia filmnya jam 24.05, dia keluar jam 12-an. Sebenarnya Argyle movie itu kan 2 jam 19 menit. Yeah. Tambah iklan, kredit dan segala macam, anggaplah 2 jam setengah. Yeah. Masuk akal sih bahwa ceritanya yang dia ceritain lumayan real. Ceritanya. Ya. Cuman gue nggak tahu sih, gue nggak sensing apapun. Cuman gue percaya bahwa di tempat-tempat kayak gitu, nggak cuma di tempat kayak gitu sih, di semua tempat tuh pasti ada. Cuman yang bikin gue jadi nggak percaya adalah foto. Yes. Foto yang penampakan rambut 2 kali Yes. itu bikin gue nggak percaya. Tapi dengan ceritanya, gue hampir terpercaya. Gue hampir percaya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh ngomong dari asumsi aku ya, dari perspektif aku, dari POV aku. Siapa namanya Mas tadi? Argyle. Bukan. Siapa namanya tadi ya? Rizky. Mas Rizky ini tadi dia sempat bilang, hidup gue udah sering sama setan-setan. Ya berarti kan emang itu kayak dia emang either mungkin dia ada turunan dari keluarganya atau dia sering bersinggungan segala macam. Nah, yang aku tangkap dari semua cerita tadi adalah ada satu sosok perempuan memang yang nge-latch terus di dia dan sifatnya posesif sama si Rizky. Oh, jadi bukan di tempat itu. Bukan di tempat itu. Bukan karena di bioskopnya, bukan karena di mallnya, bukan karena di jalannya. Yes. Tapi memang ada yang nempel perempuan. Entah dari dia bersinggungan di luar rumahnya atau dari kontrakannya atau apapun, tapi yang aku bisa bilang adalah yang bawa dia sendiri. Dan sifatnya posesif. Nah, pas pada saat dia pulang. Bintangnya apa ya, tahu nggak ya kira-kira? Kita nggak tahu. Pas pada saat pulang dia bilang ada uwo segala macem, nggak suka segala macem, itu memang bisa gitu. Jadi karena uwonya ada uwonya lebih dominan kali ya di gitu. kontrakannya. Jadi gitu. Untuk dari foto aku juga nggak dapat. Aku malah dapatnya dari si Rizky-nya. Oh, ngelihat. Pas dia cerita. Pas dia cerita di Rizky-nya. Dia cerita di depan kamera. Di Rizky-nya. Perempuan itu ada di situ. Di Rizky-nya. Oh, bukan dari konten yang dia buat. Bukan. Menarik Rizky. Gue sih serem. Cuman ya itu. Mungkin ini juga menjawab. Apalagi kan gue gak tau. Rizky ini berarti termasuk konten kreator juga ya? Sama nasibnya kayak Taca kali ya? Nah tapi kadang-kadang gini loh, misalnya ada orang bilang,
dihantui itu nggak melulu kita sebagai manusia kita yang dijahatin atau enggak kita yang dihantuin. Saya misalnya dulu pernah ada case temennya Mbak ya di San Francisco, dia main Ouija board yang nggak ngerti apa-apa. Dengan main Ouija board itu kan ngebuka window ke dimensi lain. Yang mereka pikir hanya satu yang masuk, itu bisa sampai 12 entity, sampai akhirnya ada satu entity yang akhirnya nge-latch sama nyangkut dan sifatnya posesif, sampai kadang-kadang pas pada saat si teman Mbak ini deket sama cewek itu ada aja kejadian kayak cakaran segala macam. Karena apa? Karena posesif sifatnya. Aku jadi recall ke situ. Wow. Kita nggak tahu nih, jadi banyak posibilitas dari mana aja udah ngelakuin apa segala macam gitu loh Bang Fat. Jadi kita nggak bisa serta merta, digangguin, enggak. Ya. Mungkin kitanya aja yang mengizinkan dia untuk ada di, atau mungkin perlakuan kita baik disengaja ataupun tidak disengaja. Iya betul. Oke. Justru malah Mas Nunu ngelihatnya bukan di kontennya Rizky tadi. Bukan, tapi dibawa. Di badannya Rizky. Yes. Jadi Mas Nunu bukan ngelihat kayak foto di kursi bioskop, bukan. Di apa namanya, enggak. Di lorong-lorong bioskop, bukan. Tapi justru malah waktu dia lagi cerita ada di badan dia. Iya. Oke. Kelihatan jelas? Enggak terlalu, tapi enggak terlalu, oke. Yang jelas yang sebelumnya tadi. Yang jelas sebelumnya. Oke. Kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Jadi selama tinggal di rumahnya itu, dia ini merasa nyaman-nyaman aja. Tapi belakangan ini dia mulai mendapatkan kejadian aneh. Baru beberapa hari tinggal di sana, Dennis ini malah merasakan ada kehadiran sosok tak kasat mata di rumahnya. Sosok yang ada di situ memang udah lama di situ. Tolong dong, ada nggak sih yang bisa communicate sama aku? Mau digambarin? Boleh. Oke, udah selesai Mas Nunu? Sudah Bang Fat. Boleh kasih lihat kamera?